Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anderson dari Departemen Teknik Elektro Universitas Hasanuddin Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit terkait kelembagaan masyarakat maritim, di mana terdapat setidaknya 4 kelembagaan nasional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia. Yang pertama ada kelembagaan ekonomi, kelembagaan kerabatan, kelembagaan agama dan kepercayaan, serta kelembagaan politik. Tapi saya akan membahas lebih dalam mengenai kelembagaan ekonomi. Menurut saya potensi sumber daya kelautan dan perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan, di mana ini menjadi salah satu faktor kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di wilayah pesisir, khususnya nelayan. Secara umum sebenarnya ada 4 hal pokok yang bisa menyebabkan kemiskinan masyarakat kelautan dan perikanan. Yang pertama itu ada karena kualitas sumber daya alam yang rendah, terus ada pemanfaatan teknologi di bidang kelautan dan perikanannya masih rendah, terus pemasarannya yang kurang luas, lalu biaya modal yang sulit dijangkau oleh nelayan. Sebagai contoh, salah satu daerahnya yaitu Takalar, di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar relatif stabil dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2008 sampai 2012, di mana mendapatkan nilai angka rata-rata 6,87% per tahun. Di sisi lain, produk domestik regional brutonya atau PDRB-nya hanya memberikan kontribusi sebesar 1,72% terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Nilai tersebut sangat disayangkan karena paling rendah dibanding dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada sektor ini pertumbuhan rata-rata sektor pertanian termasuk perikanan sebesar 7,34% per tahun. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 32,8% sejak tahun 2008 hingga 2012. Pada tahun 2012, peranan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Takalar sebesar 45,88% dan sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi pada sektor pertanian sebesar 27,75%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Kabupaten Takalar memiliki potensi yang besar terhadap sumber daya pertanian dan perikanan yang masih berpeluang untuk dikembangkan. Komoditas yang diunggulkan diantaranya yaitu seperti rumput laut dan jenis ikan pelagis yang dilakukan secara berkelompok dan mandiri oleh nelayan dan pembudidaya. Namun kegiatan tersebut belum dikelola oleh kelembagaan bisnis secara baik, sehingga perlu upaya peningkatan kapasitas produk budidaya, pengelolaan, serta pemasaran dan lingkungan dengan
dukungan pemerintah dan stakeholder lokal untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, nelayan, dan pembudidaya. Adapun juga keberagaman dan permasalahan dalam usaha perikanan, di mana usaha perikanan yang dilakukan masyarakat desa-desa perikanan di Kabupaten Takalar hanya sebatas penangkapan dan budidaya saja, yang khususnya itu rumput laut dan tambak. Belum ada aktivitas pengolahan perikanan yang dapat menambah nilai komoditas. Seluruh tangkapan masih dijual dalam bentuk segar. Usaha budidaya rumput laut di daerah Laikang juga mengalami permasalahan, yaitu penyakit ais-ais yang belum teratasi, di mana selama ini pembudidaya hanya melakukan tindakan pemotongan, yaitu memotong rumput laut yang terkena penyakit. Adapun permasalahan perikanan tangkap di Desa Bontomarano dan Desa Bodia terkait dengan pemanfaatan, yaitu penggunaan mesin kapal yang masih berkapasitas rendah. Alat tangkapnya seperti jaring yang kurang luas, sehingga pemanfaatan sumber daya perikanan kurang optimal dan tidak adanya teknologi pendukung seperti fish finder dan radar untuk pengembangan usaha penangkapan. Permasalahan penangkapan di Desa Batu-Batu yaitu banyaknya praktek penangkapan ikan dengan cara merusak, seperti pengoboman, bius, dan lain-lain. Hampir semua kegiatan perikanan di Kabupaten Takalar belum ada kegiatan pengolahan untuk efek pengganda ekonomi. Hasil produksinya dijual dalam bentuk segar, sedangkan untuk rumput laut dalam bentuk kering dan garam dijual tanpa perlakuan yang bagus. Belum ada kegiatan pengolahan untuk hasil produksi. Terus masyarakat sudah dikenalkan teknologi pengolahan perikanan, namun belum diketahui distribusi pemasarannya. Berbeda dengan kasus di Desa Bodia yang tidak mengadopsi pengenalan pengolahan ikan karena harga jual olahan tidak memberikan nilai tambah. Untuk itu, terobosan teknologi yang mampu menambah nilai ekonomis hasil tangkapan nelayan. Mungkin sekian dari saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun buku referensi yang saya pakai yaitu membangun kemitraan dan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir melalui klinik iptek dinas bisnis di Kabupaten Takalar yang diterbitkan pada tahun 2017. Sekian dari saya. Terima kasih.